Ketua DPD usul warga sumbangan bantu program makan bergizi gratis. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Sultan Bahtiar Najamuddin mengusulkan agar warga bisa sumbangan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran rakyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal, kata Sultan di gedung DPR RI Senayan, Selasa 14 Januari. Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespon program MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN. Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo. Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis, kata Sultan. Sultan menilai DNA masyarakat Indonesia itu dermawan dan suka bergotong royong. Kelebihan itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana? Itu salah satu contoh, kata Sultan. Dengan adanya partisipasi rakyat, ia menilai pemerintah akan terbantu. Pada kesempatan itu, Sultan mengaku telah meminta bantuan pada duta besar negara lain agar dapat turut serta menyukseskan program makan bergizi gratis. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar. Saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini. Negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita, ucap Sultan. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas, sebutnya. Sementara itu, calon gubernur terpilih Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, bisa ikut membantu pembiayaan program makan bergizi gratis, MBG. Usulan itu sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Adapun pembiayaan program MBG saat ini hanya fokus dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Hal itu diatur dalam petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional. Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting, ujar Hovifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025. Hovifah mengatakan Pemprov Jawa Timur sebetulnya memiliki ruang fiskal guna memberikan bantuan anggaran bagi program MBG. Pada satu menu MBG, bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD. Wah kalau menu ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jikalau nanti misalnya ada sharing dari APBD, kata Hovifah. Hovifah bahkan mengajak pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk menyumbangkan sejumlah anggarannya. Sumbangan APBD itu dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG. Program MBG resmi dimulai Senin, 6 Januari 2024. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat menyentuh 3 juta penerima manfaat selama Januari hingga Maret 2025. Penerima manfaat tersebut terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Adapun jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025. Sebagai langkah awal, program ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.